Halo, balik lagi Mahendra. Ini udah lama ya nggak bikin video tentang jalan-jalan ya. So, sekarang saya lagi ada di Denver Airport, lagi ada di lounge. Ini mau pergi ke Munich atau München di Jerman. Kenapa ke Jerman? Karena anak saya itu sekolah di sana, Megan namanya. Nah, daripada dia yang pulang, lebih baik kita aja yang pergi kan. Jadi punya alasan untuk jalan-jalan. So, dia di sana tuh sebenarnya belum kuliah. Jadi istilahnya tuh dia sebenarnya di Amerika udah diterima nih. Saya belum sempatnya bikin videonya. Jadi dia tuh lulus SMA kemarin, udah apply universitas di Amerika. Ada banyak, dia udah diterima di namanya Case Western Reserve University di Cleveland di Ohio. Terus akhirnya kita coba request namanya gap year, jadi ambil senggang gitu ya setahun ya. Nah, makanya dia pergi ke Jerman. Di sana dia sambil lancarin lagi bahasanya, sekalian lagi masuk yang namanya student colleague. Jadi ini mungkin seperti pre-college gitu ya. Nah, student colleague ini itu harus sesuai dengan jurusan yang nanti mau diambil di saat kuliah. Isinya tentu banyakkan international student. Jadi kalau dia ambil teknik, ambil namanya T-course, T is teknik, terus kalau buat medis itu course-nya medis, untuk ekonomi lah ekonomi. Nah ini yang sekarang Megan lakukan. Dia ambil itu di namanya Karlsruhe Institute of Technology. Jadi ini kota kecil, ada di state Baden-Württemberg. Dari Frankfurt nggak jauh, jadi Frankfurt kan kota besar ya. Dia di bawah, itu ada kota ini. Dari sini turun lagi ke kota Stuttgart namanya. Mercedes-Benz tuh di sana anyway. So, kita terbang ke Munich karena kita mau jalan-jalan. Jadi Megan naik kereta dari Karlsruhe ke Munich. Di sini sekarang tanggal 24 ya. Pesawat kita 8.20 malam. Sampai sana itu kira-kira jam 2 siang. Waktu Jerman tanggal 25. Kita ambil mobil, sewa mobil, ketemu Megan di sana terus kita jalan-jalan. Rencananya trip ini kita keliling, kita mampir juga ke Austria, terus kita mampir juga ke Ceko, Czech Republic ya, kota Prague yang belum lama ini ada penembakan tuh. Penembakan is nothing new lah, di Amerika tuh udah sering banget. So anyway, nanti saya lanjut lagi. So kira-kira perjalanan kali ini begitu, jadi kita keliling ke Jerman, ke Wina, Austria, dan ke Republik Ceko. See you on the ground. Oke, sekarang dari dalam pesawat nih, sudah 40 menit dari take off. Terus saya lagi nonton Equalizer 3. Ini pesawatnya Boeing 787 Dreamliner seri 900 ya, ada di belakang sini lah. So by the way, buat yang belum tahu, ini nih AirFly itu sebenarnya Bluetooth transmitter. Jadi saya connect ini ke colokan 3,5 mm, terus saya bisa pair ini dengan Bluetooth headset. Dalam hal ini saya pakai AirPods. So as we know, karena saya terbangnya ekonomi ya, jadi headset yang dikasih itu ya you know dah, pokoknya nggak bisa nyaman, sakit di kuping, makanya saya beli itu kan. Jadi kalau buat yang mau pakai Bluetooth headset, apapun Bluetooth headset Anda, dikonek ke pesawat punya colokan 3,5 mm nih kayak gini nih, agak gelap mestinya kelihatan ya. Itu beli namanya AirFly ini. Dia ada dua macam, saya beli yang murah karena one way. Ini sekarang mau makan. United ini itu airlines yang cukup besar di Amerika. Cuma ya makanannya begini. Again, ini kelas ekonomi. So ini chicken, terus ini apa ya, kayak salad gitulah ya. And then dikasih cookies, terus roti yang keras. Pretty much it. So saya personally nggak gitu suka nih plastik ini dipanasin loh, but anyway, makan aja udah. Penerbangan ke Munich itu kira-kira jadinya hampir 9 jam. Jadi tadi pilotnya bilang 45 menit lebih cepat. Terus udah gitu flight ini full, bener-bener full. Saya makan dulu ya. Akhirnya sampai juga. Ini sudah di Munich Airport. Nggak bisa tidur. Anyway, airportnya kok sepi ya. Oh, today is Christmas Day, tanggal 25.
Rival juga nggak banyak kayaknya. I don't know. Ada sedikit kehidupan nih. Ini kayaknya udah main terminalnya. Tadi masih deket-deket gate. Di Jerman itu mirip di Australia ya. Hari Minggu tuh toko banyak yang tutup. Nah sekarang di sini Christmas Day kan, banyak yang tutup juga. Tapi airport sih mestinya sih kayak convenience store masih buka sih harusnya sih. Kayak gini nih buka tuh dia. Oke, tadi habis ambil mobil, saya sewa di Europcar namanya. Terus ini sekarang mau ke parkirannya. Nah, bahasa Jermannya itu Mietwagen, rental cars. So ini masih di area airport. Again, karena ini masih Natal, jadi agak sepi. Koper keluar agak lama, but oke, masih acceptable. So saya dapat mobil MG namanya, Morris Garage, itu mobil Inggris. Kategorinya compact. Tadi pertama dikasih mobil Ford, saya bilang ada nggak mobil lain ya. Lihat Ford udah sering banget di Amerika. Oke, ini sekarang lagi menuju ke sana. Sekarang nih hari Natal tanggal 25 ya. Jadi di sini tuh banyak sekali yang tutup. Ini ada satu restoran namanya Augustiner Keller. Ya ini salah satu yang buka lah. Jadi ini harus punya reservasi. Restorannya gila gede sekali. Terus ramenya bukan main. Dia ada private party. Jadi kita udah book in advance dari beberapa bulan yang lalu. Nah ini yang sisi outdoornya. Kita ngambil yang indoor. Ternyata di sini nggak sedingin di Colorado sih. Jadi masih oke buat saya ini, saya masih bisa tanpa pakai jaket. Nah, so ini saya udah selesai makan. Jadi nanti videonya agak terbalik, which is fine. Kita lihat sekilas. Nah, di situ tuh ada parkiran. Beruntung, tadi pas ada satu yang keluar saya bisa dapat. Kalau nggak street parking itu susah sekali di sini. Nah, ini restorannya. Jadi ini sebenarnya wine cellar ya. Jadi apa, tempat taruh wine gitu loh. Keller. Itu kayaknya basement. Makanannya enak sekali. Coba kita lihat sekarang. Ya, thank you. Nah ini main hall-nya. Terus private party-nya itu di belakang. Coba kita tengok sebentar ya. Di Jerman biasa ngeliat gelas bir segede gini. Too crowded. Private party. Nah, saya ditaruh di bawah. Ini jalannya dalam sekali. Tadi pertama kali datang itu antrinya gila-gilaan. Terus tunjukin email, ada reservasi, disuruh ke bawah. Ini kayak tempat mau jegal hidup-hidup. Dia, ya kebetulan di sini banyak internasional customer lah ya. Jadi mereka bisa bahasa Inggris juga. Saya pertama nyampe gini, kok nggak nyampe. Nah, ini dia basementnya. Jadi dulu ini bekas wine cellar feeling saya sini. So, kalau mau pakai lift juga bisa. Nah ini dining hall yang di bawah. Tadi meja kita ada di ujung. Nah ini dining hall yang kedua. Dia pakai wine cellar juga untuk tempat makan. Ini halo. Ini pelayannya ramah sekali. Di sini tuh banyakan
tamunya itu dari mancanegara ya, walaupun orang Jerman juga ada sih. Sorry, masih ke belakang. Nah, ini kitchennya, kitchen yang di bawah ya. Jadi kursi kita itu, meja maksudnya, itu di kanan sana, dekat kitchen. It's okay, it's beautiful tempatnya. Dan yang penting makanannya enak. Here they are. Sekarang nih kita habis makan ya, kita keliling, coba kayak ke pusat kotanya, jalan-jalan aja. Udaranya seger sih, enak sih, nggak sedingin Colorado sebenarnya. Saya jaket ini nggak perlu, cuma bawa aja just in case angin kan. Jadi ini kalau kita lihat nih, belakang pertokoan, terus ini juga restoran masih ada beberapa yang buka. Nah, yang bagus tuh musiknya di sini nih. Promenade Platz, oke. Aduh, terlalu silau. Loden Fry, I don't know what it is. Sepi. Oh, ini apa? Butik tutup. Iyalah. Sekarang ini hampir jam 9 malam, tanggal 25. Jerman ini terkenal juga kayak gini-gini nih. Souvenir-souvenir, apalagi sekarang lagi musim Natal gini ya. Kita nih sekarang mau mendekat ke namanya Marienplatz. Itu di sini nih. City center lah istilahnya lah. Masih ada aja orang yang jalan-jalan. Ya, inilah Marienplatz. Jadi dibilang gereja ya bukan juga. Balai kota kali ya. Jadi ini kayak pusat kotanya. Nah, ini itu sebenarnya Christkindl. Jadi Natal tuh ada market. Cuma sayang di sini tanggal 23 kalau nggak salah udah tutup. Kalau nggak meriah, rame. Nah, kita lihat aja arsitekturnya dah. Nah, ini dia punya. Saya nginep di hotel ini, namanya Meininger Hotel. Ini kayaknya hotel chain Jerman ya. Dia ada di mana-mana sih. Ini deket Olympia Park. Jadi dulu di Munich ini ada Olympic, ada Olympia Park deket sini. Kayaknya di belakang sana. Terus deket sini ada namanya BMW Welt. Jadi BMW Museum, sama itu juga apa? Ya showroom. Jadi tempat dia jualan mobil. By the way, saya ini sempat ke Jerman juga bulan Mei 2023 kemarin. Jadi itu yang pertama kali saya ke sini. Kita keliling sampai ke Switzerland juga. Oh, ini ada breakfast room. So anyway, itu saya udah ke BMW World saat itu. And then ya sekarang balik lagi karena kunjungin Megan ya. Ini hotel sih ya hotel simple lah, nggak ada yang fancy-fancy. Pokoknya tidur keluar karena kita besok pindah. So by the way, ini hotel antik nih, liftnya maksudnya. Jadi kita dari sini udah pilih nih. Saya mau floor 1, dia kasih tahu ambil yang B, as in Bravo. Nah, jadi di sini udah nggak ada tombol kita mau ke lantai berapa. Pokoknya udah dari depan. Kalau dibilang ambil yang C ya kita naik C, dia langsung bawa ke lantai itu. Liftnya sih kecil nih ya, but it's okay. Di sini tidak ada AC. Jadi kebetulan sekarang ini musim dingin. Buat saya luar super comfortable. It's about like 7-8 Celcius, mungkin 10 Celcius. Tapi di dalam sini nih, di lorong ini nih, hallway ini, tiap lantai sih, ini kayaknya pengap gitu loh, nggak ada AC. Karena apa? Memang Eropa itu lebih ramah lingkungan. Nggak seperti di Amerika, gila-gilaan, jor-joran kalau pakai AC.
rumah aja harus pakai central air conditioning. Bagi yang udah nonton, saya ada bikin video AC rumah, itu tipikal rumah di Amerika. Bukannya AC split satu-satu. Satu rumah harus dingin. So, this is my room. Basic, but okay, standar semua yang Anda butuhkan di hotel ada. Jadi ini modelnya yang 3 ranjang. Ya berantakan lah karena saya nggak sempet rekam tadi pas baru check in. So, itu tadi 2, terus ini ada 1 nyempil di ujung. Besok kita check out anyway. So it has almost everything you need, the basic stuff. Saya sewa mobil, jadi kategorinya mobil compact namanya, dari Europe Car, rental car. Terus ini dapat mobil MG Morris apa ya, Garage kalau nggak salah. Ini mobil Inggris aslinya nih. So ini boleh dibilang kategorinya mini SUV lah ya. So yang saya mau jelasin adalah plat nomor di Eropa, di Jerman terutama. Jadi kalau lihatnya tuh gini, yang kiri ini D itu artinya Deutschland, Jerman. Terus 2 huruf ini itu dia terdaftar di kota mana. Nah, contoh ini HH itu artinya dari Hamburg. Kalau M itu dari Munich. Jadi ini mobil walaupun saya ambilnya dari Munich, tapi ini plat nomor Hamburg. Nah, kalau dari negara lain ini tuh beda. Misalnya kalau dari Perancis gitu ya, mungkin F kali, saya nggak tahu. Pokoknya ininya beda nih yang kirinya nih. Makanya kalau orang pergi bawa mobil cross border ya, pindah negara, itu orang bisa tahu ini mobil dari negara mana. Nah ini contohnya, H itu something, HH itu Hamburg, DIZ ada lagi saya nggak tahu ya, pokoknya mesti dilihat lah, bisa di Google lah. Terus ini juga sama, WI. Nah itu ada yang M tuh sebelah sana. So ini mobil MG. Jadi aslinya saya itu ditawarin mobil Ford. Terima kasih dah. Ford itu di Amerika udah banyak ya, bukan main. Nggak kepengenan saya bawa mobil itu. Terus kedua dia tawarin Hyundai. Saya bilang, bro, ente punya mobil Jerman nggak? Maksudnya saya mau minta VW. Ya BMW atau Audi atau Mercedes itu di luar kelas lah ya. Ternyata habis semua. Akhirnya dia bilang, kalau MG gimana? Ya sudah boleh lah. Karena di Amerika nggak masuk nih mobil. Saya tahu di Indonesia masuk, tapi kayaknya kurang jalan ya. So this is a standard car. It is just okay. Nggak ada yang wah banget. Untungnya dia support ini Apple CarPlay atau Android Auto. Not too bad. Ini center console-nya lumayan gede lah ya. Terus feature-nya boleh bilang basic. Ini saya close dulu the door. Ini harus diservis immediately. Ini kayak mesti diganti oli. Terus ya standar lah ya. Cruise control itu ada di sini. Terus ini sen. Ini wiper, ini complicated banget wipernya nih. Oh ini setting untuk speednya sih. So basically coba gini doang, nggak ada apa-apa tuh kalau kita lihat tuh menunya. Standar, which is fine. I mean I don't need fancy stuff karena ini lumayan murah saya dapatnya. Semurah-murahnya ya hampir 900 euro juga untuk 2 minggu. Saya akan di sini berada di sini 2 minggu. So interior wise sih oke lah ya. Ini mobil boleh bilang tergolong baru 27.000 km. Ini 5 seater, bagasinya kecil. So MG akhirnya kesampaian juga coba, and this is a manual car. So just so you know, buat orang Indonesia udah nggak ada anehnya ya, banyak yang bisa nyetir manual. Even anak generasi zaman sekarang di Amerika kartu mati, banyak sekali yang nggak bisa nyetir manual. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak milenial gitu kan, mereka nggak tahu cara nyetir mobil manual. Sebenarnya agak susah kalau ke Eropa karena mobil matic itu nggak selalu ada. Trip saya kemarin lagi Mei, bookingnya matic, datang ambil I'm sorry cuma ada manual. Ya untung saya bisa, walaupun udah puluhan tahun nggak nyetir, tapi cepet lah kalau naik sepeda ya. Begitu duduk adjustnya cepet gitu loh. Oke, so jadi beginilah untuk rental car kali ini.